Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai sistem rem yang ada di sepeda motor. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai sistem rem tromol pada sepeda motor. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai sistem rem cakram yang ada di sepeda motor. Yang akan kita lakukan yaitu nanti melakukan langkah pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan pada sistem rem cakram yang akan kita lakukan. Untuk itu, simak terus videonya. Baik, untuk alat yang diperlukan pada saat ingin membongkar sistem rem cakram, yang pertama yaitu kita menggunakan kunci T ukuran 14. Yang kedua, kita gunakan kunci T ukuran 8 dan menggunakan tang kombinasi. Adapun alat ukur yang akan kita gunakan yang pertama yaitu kita gunakan jangka sorong atau vernier caliper. Kemudian yang kedua kita gunakan mikrometer. Ya, kemudian yang ketiga kita akan menggunakan dial indikator. Kemudian di sini ada alat bantu lainnya. Yang pertama yaitu ada nampan, amplas, dan kain lap atau majun. Dan di sini ada job sheet. Langkah-langkah yang akan kita lakukan pada saat membongkar sistem rem cakram. Adapun bahannya yaitu kita gunakan satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR. Baik, sebelum kita membongkar sistem rem cakram yang ada di sepeda motor, saya akan coba menjelaskan dulu untuk komponen-komponen yang ada di sistem rem cakram pada sepeda motor. Yaitu di sini yang pertama ada handle rem atau tuas remnya untuk menekan master rem yang ada di dalam. Kemudian yang kedua di sini ada master rem. Di dalamnya itu ada sebuah piston, dia yang berfungsi untuk menekan minyak rem. Kemudian yang ketiga di sini ada selang rem untuk menyalurkan tekanan minyak rem dari atas menuju ke bawah ke kaliper. Kemudian yang berikutnya di sini ada kaliper yang berfungsi untuk menekan piston agar kampas itu bergesekan dengan piringan. Kemudian yang berikutnya di sini ada kanvas, dia sebagai media gesekan daripada piringan itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu piringannya atau cakramnya. Baik, untuk langkah-langkahnya kita lakukan saja. Baik, untuk langkah-langkah membongkar sistem rem cakram yang ada di sepeda motor yaitu yang pertama kita buka dulu baut 8. Di sini kita gunakan kunci T8. Dan kalau sudah kita lepas bautnya, kita taruh di nampak. Kemudian yang berikutnya kita buka kedua baut penahan daripada kalipernya menggunakan kunci T14. Oke. Bautnya sudah terlepas, tinggal kita lepas bagian kalipernya, tinggal kita tarik ke belakang. Kalau sudah, kita lepas dulu untuk penguncinya, karena di sini nggak ada pengunci, kita langsung tarik saja penguncinya keluar. Dan kita tinggal tarik kanvasnya satu persatu. Kemudian yang satunya lagi seperti ini. Kemudian tinggal kita lepas bracketnya, tinggal kita tarik seperti ini. Ya. Nah itu cara-cara untuk membongkar sistem rem cakram yang ada di sepeda motor. Ya baik, untuk langkah-langkah pemeriksaan pada sistem rem cakram yang ada di sepeda motor, yang pertama yaitu kita periksa daripada kanvas itu sendiri. Yang kita periksa di kanvas ini yaitu ketebalan kanvasnya. Ya, ketebalan kanvas ini nanti kita ukur menggunakan jangka sorong. Ya, kita ukur menggunakan bagian bawah daripada jangka sorong. Caranya seperti ini. Ya, masukkan jangka sorong bagian bawah, kita tempelkan ke bagian kanvasnya. Kemudian kita kunci di jangka sorongnya. Kemudian kita baca hasilnya berapa. Dan itu untuk cara membaca ketebalan jangka sorong. Nah, di sini ditemukan hasilnya itu 4,90 mm
Berarti hasil ketebalan daripada kanvas rem ini masih dalam kondisi baik. Karena apa? Karena batas minimalnya itu minimal dari ketebalan kanvas rem dia 1 mm. Kalau misalkan hasilnya di bawah 1 mm, maka dia dikatakan sudah tipis atau harus diganti. Kemudian yang berikutnya, di sini kita cek untuk di bagian bracketnya atau penghubung antara kaliper dengan kedudukannya. Nah, di sini yang kita periksa yang pertama yaitu pen peluncurnya. Apakah di sana itu ada karat atau tidak? Kalau misalkan ada karat, kita amplas. Kemudian di bagian sini ada karet. Nah, karetnya juga kita periksa apakah ada yang sobek atau tidak, ya, karet boot kaliper, yaitu yang kedua. Kemudian yang berikutnya kita periksa di bagian kaliper. Di bagian kaliper, ya, kita periksa di kebocorannya. Apakah terdapat kebocoran minyak rem di dalam sistem rem cakram? Kalau misalkan tidak ada, berarti kondisi sistem rem cakram tidak mengalami kebocoran. Kemudian di bagian piringan di sini kita periksa untuk ketebalannya. Ketebalan cakramnya kita periksa menggunakan mikrometer. Nah, di sini kita gunakan mikrometer. Kita masukkan mikrometernya di tengah-tengah posisi daripada cakram. Ya. Kemudian kita bisa langsung baca di tempatnya. Dan di sini hasilnya 3,53 mm, dan itu masih dikatakan baik karena untuk minimalnya itu di bawah 2 mm. Kalau misalkan di bawah 2 mm dia dikatakan sudah tipis, jadi harus diganti. Karena di sini masih di atas standar, berarti masih layak untuk digunakan. Kemudian kita yang terakhir yaitu periksa keolengan atau round out daripada piringan itu sendiri dengan menggunakan dial indikator. Nah, di sini kita pasang dialnya, kita atur sampai dapat posisi yang pas. Kita posisikan di bagian ujung, ya, di bagian ujung daripada cakramnya. Nah, jadi kita pasang di bagian ujung agar pada saat nanti kita putar dia tidak masuk ke lubang-lubang yang terdapat pada piringan itu sendiri. Nah, kalau sudah terpasang itu seperti ini, kita pepetkan, kita kalibrasi, kemudian kita arahkan ke posisi 0. Ya. Kalau sudah ke posisi 0, baru nanti kita putar rodanya dan lihat pergerakan daripada jarum itu dia banyak atau tidak. Kalau misalkan dia bergerak banyak, berarti menandakan piringan ini atau cakramnya ini dia sudah mulai tidak lurus atau bengkok. Ya, kalau misalkan sudah bengkok lebih dari batas yang ditentukan, itu harus diganti. Dan itu untuk langkah-langkah pemeriksaan pada sistem rem cakram. Ya, baik, itu adalah langkah pemeriksaan yang ada di sistem rem cakram. Yang terakhir yaitu kita akan melakukan pemasangan pada sistem rem cakram. Yang pertama yaitu yang kita pasang bracketnya. Di sini bracketnya kita pasang di bagian kaliper seperti ini. Kita masukkan. Kalau sudah masuk seperti ini, kita pasang kanvas remnya. Ya, yang kecil terlebih dahulu. Kita masukkan seperti ini. Masukkan seperti ini, kemudian pasang kanvas yang berikutnya. Ya, masukkan dulu ke bracketnya, baru turunin. Oke, seperti ini. Kalau sudah terpasang semua, kita kunci kanvasnya menggunakan pengunci. Ini ya, dorong. Kalau nggak lurus, tekan sedikit, dorong lagi. Nah, itu pemasangan kanvas rem pada kalipernya. Tinggal kita pasang ke dalam piringannya. Nah, nanti piringan cakram kita masukkan ke celah antara kanvasnya, ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita pasang dulu bautnya satu persatu. Bagian atas, kemudian kita pasang dulu bagian bawahnya.
Kemudian baru kita kencangkan. Oke. Baru yang terakhir kita pasang baut penahan daripada kabel remnya atau selang remnya. Udah masuk, tinggal kita kencangkan menggunakan alat MCT8. Ya, baik, itu adalah proses pemasangan daripada sistem rem cakram. Tinggal yang terakhir kita uji apakah sistem rem cakram ini dia bekerja dengan baik atau tidak. Caranya, nanti kita angkat motornya, kemudian kita putar roda depan, lalu kita rem. Apakah roda depan itu dia berhenti atau tidak. Oke, kita coba. Ya, itu untuk proses pengecekan daripada sistem rem cakram. Ketika diputar, dipencet, ya, ditekan handle remnya, dia nanti akan berhenti. Nah, itu menandakan sistem rem cakram dia bekerja dengan sempurna. Baik, itu adalah proses membongkar, memeriksa, dan memasang sistem rem cakram. Kalau sudah selesai kita melakukan pekerjaan, jangan lupa kita menaruh lagi alat-alat yang sudah kita gunakan. Nah, kemudian kita lap lagi alat-alatnya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada request video, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.